Halo, hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Oke, ketemu lagi sama aku nih Mas Mada. Kayak biasa ya, suaranya pasti habis. Hari ini tema yang mau kita bawa, kayaknya lemes banget sih. Oke, aku mulai lagi ya. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kita hari ini temanya bagaimana hubungan kamu dan dia saat ini ya. Bagaimana hubungan kamu dan dia saat ini. Ya, gimana hatinya dia? Siapa hati seorang yang saat ini kamu dekat dengan kamu? Terus, mungkin kalian punya rencana menikah ya? Apakah pernikahannya kamu dengan dia cocok dijalani atau enggak? Dan gimana ke depannya nanti ya? Kita lihat. Yang baru datang, baru gabung, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan komennya. Dan terima kasih untuk dukungannya. Salam sayang dari aku selalu buat semua teman-teman ya. Kita lihat bagaimana hati dia kepadamu saat ini ya. Pejamkan mata, sebut namanya. Dan bayangin tuh wajahnya, masih ingat ya teman-teman ya. Seperti apa saat ini perasaannya kepada kamu? Seperti apa? Bagaimana hati? Aku sapa sekali lagi ya. Bagaimana hati? Oke. Aku lihat di sini ada two of wands ya. Bahwa hatinya dia saat ini tuh seperti sedang apa ya? Kalau aku lihat kayak masih ragu ya. Dia masih belum bisa untuk melangkah. Ada hambatan di mana saat ini hubungan yang kalian jalani gitu, di perjalanan yang di depan ini banyak hambatan ya. Jadi dia masih berada di atas apa ya namanya ini, balkon. Dia belum turun ke bawah. Jika dia belum berjalan di tanah gitu ya, di bawah, bagaimana dia bisa sampai kepada kamu gitu. Apakah kamu yang harus mendatangi dia gitu atau bagaimana? Tapi yang terlihat dari hati seseorang yang sedang kamu pikirkan ini ya, ya hati seseorang yang saat ini berhubungan dengan kamu, bahwa dia di sini masih bingung, dalam keadaan bimbang, tidak bergerak gitu ya, nggak gerak. Dia memang memilih kamu sebagai pasangannya, tetapi di jalan dan perjalanannya dia ke depan di sana itu ada halangan. Makanya kalau misalkan kalian punya tujuan untuk menikah, ini nggak lancar perjalanannya. Kenapa? Karena dia di atas balkon. Bagaimana dia bisa menemui kamu? Gitu, ya. Dia masih memandang ke luar. Ya, bisa jadi dia masih punya planning buat ngejalanin apa yang dia pingin saat ini. Entah itu mau mengejar cita-citanya ya, soalnya dia bawa bola dunia, jangan-jangan dia mau mengejar karirnya dulu nih, impiannya yang belum tercapai ini apa gitu. Ya, ini bisa jadi sebagai penghalangnya dia. Atau saat ini adalah kamu sebagai pasangannya dia, atau ya kalau kamu belum menikah ya, masih jadi pacarnya, mungkin kamu adalah salah satu dari sekian orang yang dia aminkan untuk jadi pasangannya dia ke depan. Ya, tetapi bagaimana hubungan kamu ke depannya dengan dia? Aku melihatnya di sini ada halangan, ya. Kenapa? Dia masih ragu, apakah betul, apakah cocok kamu buat dia ke depannya gitu. Dia masih ada yang kurang gitu ya untuk dia bawa maju, untuk dia bawa jalan ke masa depan. Makanya di sini dia diam di tempat, dia belum bisa bergerak dan dia tidak memberikan jawabannya. Makanya saat ini mungkin di hati teman-teman ini ada apa gitu. Kenapa hatinya seperti saya menangkap bahwa dia sayang nggak sih gitu ya kan, pasti teman-teman pingin tahu gimana hatinya dia gitu saat ini. Yang aku lihat dia masih dalam
belum berada pada 100% keyakinannya dia untuk bisa bersama dengan kamu berjalan ya ke masa depan, atau berjalan menuju ke pernikahan atau ke hubungan yang lebih, ke jenjang yang lebih serius. Karena di sini ada halangan. Apa sih halangannya? Apa sih halangannya dia? Oke, tuh kan, kartu keduanya pun juga sama ya, kartunya ada halangan. Dia sebenarnya bahagia sekali, ya, bisa memiliki kamu sebagai, seseorang yang akan dipilihnya jadi pasangan dia. Tetapi di sini ada halangan teman-teman ya. Aku nggak tahu, tapi halangan di sini bisa jadi dia sudah punya anak, atau kamu yang sudah punya anak, ya. Kalian bertemu di sini dalam keadaan single parent atau salah satu dari kalian memang sudah jomblo atau single ya. Di sini halangannya bisa jadi karena sudah memiliki, anak ataupun pernah menikah gitu. Jadi halangannya di sini memberatkan untuk maju jalan ke depan gitu. Ini jadi perhitungan buat, orang yang sedang hubungan dengan kalian saat ini. Hatinya lagi mempertimbangkan itu, sebenarnya dia bahagia gitu. Kalau aku lihat dia saat ini bahagia sekali bisa mendapatkan kamu. Terlihat bukan dari wajahnya dia gembira ya. Sepertinya dia bisa manja, manja sama kamu, merasakan kehangatan dengan kamu, merasakan sesuatu yang kepinginannya dia dari dulu tuh ada di kamu, tetapi nggak bisa ngelangkah jauh gitu. Halangannya di sini besar banget ya, nggak bisa dia tembus gitu. Kenapa? Karena dia belum cukup untuk bisa menembusnya ya. Sekeras apa sih sampai dia nggak ketembus? Kita bisa lihat. Di sini manusianya adalah orang yang masih balita, betul? Di sini ada matahari. Matahari ini adalah perasaannya dia, energinya dia, di mana dia merasa sangat gembira, merasa sangat senang, merasa sangat bergairah gitu ya saat berhubungan dengan kamu gitu. Happy banget, seneng banget perasaannya. Tetapi dilihat dari kartu yang awal, dia punya seperti ada keraguan. Seperti ada sesuatu yang lebih di depan sana yang harus dia dapatkan, makanya dia nggak bisa bergerak gitu, ya. Apakah di situ adalah halangannya lautan? Bukan, ya. Tetapi dia sedang memikirkan bagaimana, dengan cara apa bisa ngelewatinnya. Di sini lautan, di sini gunung, dan di sini ada tembok. Bagaimana bisa ngelewatinnya? Ya, bisa jadi di antara teman-teman di sini salah satu di antara kalian ada yang sudah menikah atau sudah memiliki anak atau baru saja single yang masih belum selesai urusannya sehingga menyebabkan hubungan ini belum bisa bergerak ya. Seperti apa lagi hatinya saat ini? Aku melihat ya, meskipun dia bahagia ya dengan kartu yang pertama dan yang kedua, lalu kartu yang ketiga ada The Hermit, dia sedang memikirkan. Ya, dia banyak menyendiri, teman-teman. Karena hobinya dia adalah menyendiri. Dia orang yang introvert, ya, orang yang tertutup, orang yang tidak pernah bisa berkata terus terang, orang yang nggak pernah bisa cerita ke banyak orang, bahkan ke keluarganya. Dia orang yang selalu memendam segala sesuatu cerita, bahkan mungkin sekalipun itu penting, dia selalu mengusahakan untuk menyimpan rapat-rapat dulu sampai memang mungkin sudah waktunya dia ungkapin keluar ke publik, pasti dia akan kasih tahu. Yang aku lihat di sini dia sedang merenung, sedang bingung, sedang introspeksi diri. Betulkah jalan yang saya tempuh ini? Betulkah pasangan yang saat ini saya pilih benar? Gitu, ya. Jadi dia sedang ada di fase di mana dia sudah memiliki kamu, tetapi saat dia ingin melangkah maju dengan kegembiraan, dengan sukacita dia, dengan semangatnya dia, ternyata ada jalan yang di mana diblok, di mana tidak bisa jalan karena halangan tersebut. Sehingga menyebabkan dia harus menarik diri untuk berintrospeksi. Kenapa saya tidak bisa melewati halangan tersebut? Kenapa saya tidak bisa jalan gitu ya, padahal saya sudah sangat bersukacita mendapatkan pasangan saat ini. Ada apa gitu? Dia sedang introspeksi diri.
sedang melihat kekurangan yang ada pada dia dan apa sebenarnya yang ada di depan sana. Mengapa sampai dia tidak bisa keluar dari situasi yang saat ini sedang dia hadapi. Mungkin teman-teman di sini ada yang sedang bertengkar dengan dia, ya, ngeblok gitu karena mungkin perasaannya terlalu gembira, terlalu sayang, terlalu takut kehilangan sehingga menimbulkan reaksi pada sikapnya teman-teman jadi pencemburu atau mudah menilai sesuatu sehingga gampang sekali tersulut emosi sehingga dia harus menarik diri ya dari dari keramaian atau hening, dia lagi hening, dia tidak ingin bicara saat ini dengan siapapun bahkan dengan kamu. Misalkan saat ini teman-teman tidak komunikasi nih sama dia ya, dia sedang tidak mau berkomunikasi atau berterus terang apa yang sebenarnya sedang dialami oleh dia ya. Oke, ada kartu Wheel of Fortune. Kamu dan dia memang sudah ditakdirkan berjumpa ya, sudah takdir dari kelahirannya kalian dipertemukan saat ini. Kamu bisa menjalin hubungan dengan dia, kamu bisa berkomunikasi, bahkan sudah menjadi pasangan, pacaran gitu ya, itu sudah takdir dari semesta. Tetapi saat ini ya, ujiannya adalah ya, banyak sekali yang kalian lewati. Perjalanan dalam hidup kalian berasmara ini banyak sekali ujiannya. Semua ya, di sini dalam ujian kehidupan ini ada pelajaran, ada hikmahnya yang harus kalian ambil. Ya, apa tuh? Mungkin kalian pencemburu, mungkin kalian sering salah paham, mungkin kalian sering cekcok atau emosi atau hal apapun ya, nerima kabar gitu gampang tersulut emosi juga, kurang pertimbangan, kurang meneliti, kurang detail atau godaan setan di dalam hati atau godaan dari luar ya. Ini jadi ada ujiannya, dalam takdir cinta kalian tuh ada ujiannya dan ini yang kalian akan hadapi terus menerus saat kalian saat ini sudah berapa lama berjalan dan berhubungan, dan itulah ujiannya. Apakah kalian mampu melewatinya ataukah tidak? Karena yang dilihat dari kartunya, kamu dan dia sudah takdir, dipersatukan, dipertemukan. Karena memang roda takdir kelahiran kalian ya, makanya kalian diperjumpakan hari ini. Bagaimana hatinya dia saat ini? Aku lihat ada Six of Pentacles, teman-teman. Ya, ayo. Betul kan? Ya kan? Berat kan? Gimana bisa ngelewatinnya kan? Ya. Karena memang ada halangan. Salah satu di antara kalian ini ada yang sudah punya pasangan atau benar-benar belum selesai, belum clear, pernikahannya belum selesai. Ya, mungkin kamu lihat dia jomblo, berpisah dari keluarganya, terus jauh dari keluarganya. Jadi kamu menganggap dia single, menganggap dia belum menikah, menganggap dia bujang, gadis ya. Padahal dia punya sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu, yang dia tidak beritahu dari kamu ya. Meskipun dia cinta, dia sayang banget sama kamu, dia bergairah banget sama kamu, tetapi dia punya sisi yang takut untuk dia diketahui oleh orang lain, dan itu pun juga bahkan oleh kamu. Dia nggak bisa terus terang gitu. Kenapa dia nggak mau terus terang? Dia takut kamu meninggalkan dia atau kamu yang takut ditinggalkan oleh dia. Ini energi bisa bolak-balik teman-teman ya. Gitu. Jadi aku melihat di Six of Pentacle di sini artinya adalah segala usaha dan penghasilan yang dia dapatkan bisa jadi tidak hanya untuk dirinya ya, tapi dia punya seseorang yang harus dia biayai, bisa jadi itu anaknya atau orang tuanya ya, ataupun dia punya keluarga yang saat ini tersembunyi tidak diketahui oleh orang banyak. Yang pasti di sini dia bekerja keras untuk mensejahterakan orang yang saat ini tidak kamu ketahui. Dan teman-teman ya, kalau aku lihat di sini memang orang ini orang yang pandai mencari uang, orang yang berkelimpahan, orang yang memiliki prestasi, orang yang pintar cari duit. Aku lihat ya orangnya, dan dia juga seneng banget berpakaian kayak orang yang saudagar, kayak orang yang punya kelebihan gitu ya, orang yang mampu, yang mapan, terlihat seperti orang yang seperti itu dari pandangan mata kepada
seseorang yang saat ini mempunyai hubungan dengan kamu. Orang ini tidak mau dianggap remeh, tidak mau dianggap bawah, jadi selalu berpenampilan rapi, selalu berpenampilan bagaikan orang yang maaf ya, seperti orang bukan itu ya, seperti orang yang memiliki tingkat ekonomi atau kelas atas gitu ya. Dia nggak mau dinilai biasa gitu ya. Dia orang yang royal memang, orangnya royal, banyak disenangi orang-orang karena royal, karena juga dia nggak pelit gitu ya. Maksudnya dia bukan cuman hal uang aja, tapi dia dalam bentuk barang juga gampang memberikan hadiah, gampang memberikan surprise gitu ya. Memang orangnya segitu baiknya sehingga orang banyak yang nyaman deket dengan orang ini ya. Seperti itu hatinya, memang baik banget, bukan cuma sama kamu, tapi dengan banyak orang dia memang sangat baik hati. Seperti itu ya orang yang saat ini dekat dengan kamu. Oke, sekarang mau tahu siapa orangnya yang sebenarnya? Kita lihat ya, siapa orang ini sebenarnya. Oke, di sini ada satu kartu. Siapakah orang ini sebenarnya? Wow, 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 wow. Teman-teman semuanya, kalau saat ini teman-teman susah banget ya minta pengakuan atau meminta penjelasan dari seseorang yang saat ini sedang berdiling atau memang ada rencana mau nikah sama dia ya. Ini nih. Siapa orang ini nih? Ya, ada the word ya. Seseorang ini punya, aku lihat ya, seseorang ini masih punya masalah atau dia memiliki sesuatu yang kamu nggak ketahui dan hingga hari ini ya belum selesai di apa namanya ya, diselesaikan gitu ya. Entah ini permasalahan pernikahannya atau memang ada masalah lain nih yang belum selesai, belum rampung tapi dia udah deket sama kamu. Ya. Ini hati-hati, waspada ya. Seseorang ini banyak sekali menyimpan sesuatu yang kamu belum tahu sebenarnya ini apa ya. Karena di sini yang menjadi apa ya, pemikiran dia berat buat maju ke depan sama kamu gitu ya. Kenapa di sini dia melihat keluar, belum mau memberikan sesuatu kepastian sama kamu dalam hatinya. Ternyata yang aku lihat dari dirinya saat ini dia masih dalam permasalahan yang belum selesai gitu, sampai saat ini masih terus mengikuti, tetapi dia betul-betul pandai menutupi rahasia atau masalah yang dia punyai sehingga terlihat seperti orang yang bersih ya, orang yang bersih, orang yang suci, orang yang kayak nggak punya masalah apapun dan kelihatannya orangnya santai, terus orangnya juga kayak bebas dari segala urusan terutama pernikahan. Kayaknya dia belum dapet ikatan nikah, tetapi yang terjadi adalah, jangan salah paham ya, ini udah susah ini jalannya karena ada halangannya laut sama tembok, udah pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan gitu ya. Di sini yang hingga hari ini menyelimuti dia, melingkari perjalanannya, dia nggak bisa pergi kemana-mana. Meskipun dia dalam keadaan punya masalah gini, dia tetap jalan sama kamu. Dia belum nyelesain masalah dia dengan orang lain ya. Oke, tunggu sebentar, aku skip dulu, ada ajan ya. Oke, teman-teman, tadi di skip karena ada ajan jur. Oke, lanjut untuk yang Five of Wands ya. Siapakah orang yang saat ini sedang dekat dengan kamu nih? Hati-hati teman-teman ya. Orangnya ini ruwet banget ya. Jadi mungkin teman-teman udah mulai kecirian ya dari sifatnya. Udah tahu dong udah berapa lama kalian hubungan atau masih baru 2 bulan jalan nih, kaget ngelihat dia orangnya cepet marah gitu? Enggak. Yang aku lihat di sini ya, antara hati dan pikiran dia tuh sering berdebat ya.
Antara hati dan pikirannya sering berdebat untuk mempertahankan kamu atau melepas kamu. Sebenarnya dia masih membutuhkan kamu. Di sini dia masih belum bisa membawa kamu sebagai pasangan hidupnya, sehingga antara hati dan pikirannya masih belum sinkron ya, belum jadi satu, belum sejalan gitu. Yang ada saat ini orang yang sedang dalam masalah memang ya. Yang aku bilang tadi di sini halangannya adalah memang dia punya sesuatu yang masih dia sembunyikan. Lalu keluar dengan kartu ini dikuatkan dengan Five of Wands, di mana di atas di sini ada the sun ya, bahwasannya yang saat ini menjadi penghalangnya dia adalah sesuatu yang saat ini ditinggalkan olehnya ya, dan ini yang menjadi keributannya dia dan kelak akan menjadi keributannya kamu dan dia, karena dia belum kelar sama orang yang ada di masa lalunya, atau memang perjalanan dia saat ini dia berjalan bukan hanya dengan kamu seorang, tapi dia punya orang lain selain kamu gitu ya. Bisa jadi kamu ini adalah orang yang keberapanya, tapi yang aku lihat karena dia memegang dua tongkat, bisa jadi salah satu atau memang dia punya dua orang sekaligus ya di dalam perjalanannya saat ini, sehingga belum bisa memantapkan hatinya ke kamu. Meskipun dia saat ini sayang, saat perjumpaan dia seneng, bahagia, tetapi ternyata energi seseorang yang ada di masa lalu atau masalah yang ada di masa lalunya dia menghalangi dia untuk gerak maju. Atau mungkin ini juga masalahnya teman-teman nih yang saat ini nonton ya, ini bisa jadi energinya bolak-balik. Jadi bukan energi si dia, tetapi ini energi kamu, ini bisa jadi seperti itu. Tapi yang aku lihat karena kita temanya adalah dia ya, bahwasannya dia. Jadi ini adalah yang menjadi eh titik berat perjalanannya, sehingga masih belum menemukan kepastian akan bagaimana hubungan kamu ke depannya dengan dia ya. Dia masih sering ribut dengan orang-orang yang mungkin ditinggal saat beberapa lama ini, ataupun baru saja dia terjadi gitu ya, karena harus meninggalkan orang itu demi kamu, atau dia ingin ninggalin kamu demi orang itu, atau mungkin kamu sama dia belum berantem ya, belum ada keributan, tetapi memang kamu sudah mencium bau-bau yang gak enak gitu ya, menangkap sesuatu yang kurang kurang enakin hati, udah ketangkep sama sensitivitas kamu sih. Apa itu ya? Maksudnya ya, kamu punya indera perasa, kamu kuat di batin. Ada apa sebenarnya sih, kok dia akhir-akhir ini beda sih? Ada apa ya? Jadi kan ini yang terjadi ya, dia masih punya sesuatu yang saat ini dia sembunyikan atau baru saja terjadi ya, demi mendapatkan kamu dia melepaskan dia, atau sebaliknya dia masih bingung untuk memutuskannya. Makanya kamu terus nanya bagaimana ke depannya, ini akan dibawa nikah atau enggak gitu ya. Jadi ini yang kalau dia belum bisa menjawab tuh ini ya, halangannya. Dan aku lihat di sini teman-teman ya. Oke, kalau dia sedang introspeksi diri, sedang mau menyendiri, kenapa sih ya? Ada masalah juga ya. Nih teman-teman, ternyata dia punya masalah keuangan. Kalau aku lihat mungkin di sini terlihat seperti orang yang orang kaya atau ya, orang yang memiliki sesuatu yang nilainya wah gitu. Orangnya nggak pernah menampilkan yang biasa-biasa aja, tapi ternyata di sini dia punya masalah keuangan ya, sehingga disinilah konflik terjadinya masalah dia dengan seseorang yang baru saja mungkin dia tinggal, atau ini sedang berlangsung saat ini ya, dia sedang dikejar-kejar oleh hal-hal seperti ini, atau memang sedang mengalami kebangkrutan tapi tidak diketahui oleh kamu. Ini juga bisa terjadi menjadi faktornya dia ya, siapa orang ini yang mau kamu nikahin ini, orangnya seperti apa. Ternyata dia punya masalah, atau dia punya kasus, atau dia punya sesuatu yang tidak kamu tahu ya. Saat ini sedang menderita, sedang pusing, sedang lelah, sedang berpikir, sedang berusaha untuk mendapatkan kesuksesan dalam keuangan ya, pingin cepet selesai gitu masalah keuangannya saat ini ya. Lalu di sini ada the Fool. Siapakah orang ini? Orangnya sebenarnya ya
kalau aku lihat dia belum memiliki komitmen yang kuat sama kamu. Ini dia belum ada komitmen bisa jadi sama kamu bukan untuk dinikahi. Ya, dia masih pingin main-main, masih pingin berpacaran, asik-asik, untuk yang happy-happy aja dulu, belum untuk ke arah yang namanya keseriusan. Walaupun di sini ada roda takdir antara kamu dan dia dipertemukan karena memang sudah jalan garis lahir kehidupan kalian dipertemukan, tetapi bukan untuk dinikahi, belum untuk dikomitmenkan teman-teman, masih untuk main-main. Ini masih untuk bersenang-senang gitu. Ya, siapakah orang ini? Orang ini orang yang banyak uang ya, tetapi di sini ternyata uangnya dapat dari mana? Bisa jadi aku melihatnya teman-teman, di sini kan ada Six of Pentacles ya, menandakan dia juga mungkin punya hubungan selain dengan kamu, dan aku lihat di sini dia juga bergayanya terlalu royal kepada orang lain sehingga menyebabkan dia saat ini kesulitan dalam keuangan dan juga karena dia gaya hidupnya boros. Nih, gaya hidup dia boros ya teman-teman ya. Ini the Seven of Cups ya, dia banyak banget keinginan, banyak sekali apa yang pengen dia dapet gitu ya. Orang ini boros banget dan belum bisa untuk apa ya, mengadakan uang untuk ke arah pernikahan. Jadi masih belum sanggup untuk ke arah sana ya, seseorang yang saat ini memiliki hubungan dengan kamu. Oke, lanjut. Apakah pernikahan yang mau dijalani akan terjadi? Kita lihat. Kita pakai lain kartu ya teman-teman ya. Apakah pernikahan yang mau dijalani akan terjadi? Oke, aku dapat 3 kartu di sini. Kita ambil lagi ya. Apakah pernikahan yang mau dijalani akan terjadi? Oke guys, kita dapat 5 kartu, nanti bisa tambah lagi. Aku cek dulu apakah bisa terjadi pernikahannya. Nih, aku lihat teman-teman, maaf banget ya hari ini temanya bener-bener bikin kecewa, tapi jangan dulu di skip, kita lihat dulu ya teman-teman, ambil pelajarannya, ambil yang baik-baiknya, buang yang buruk yang tidak resonate-nya, jangan diambil hati, bijaksanalah dalam berkomentar. Kalau memang ini tidak resonate, tidak perlu harus mencaci maki ya, cukup di oke, terima kasih. Oke, lanjut ya. Bagaimana? Apakah ini akan jadi pernikahan? Apakah pernikahan yang mau dijalani ini akan terjadi? Aku lihat di sini ada Temperance ya. Masih ada pertimbangan dari dia teman-teman ya. Dia masih belum bisa melangkah dan memberikan pernyataan seriusnya kepada kamu. Ada banyak pertimbangan yang saat ini masih dia saring terus sampai mendapatkan benar-benar kepastian atau kekuatan jiwanya memang ingin mendapatkan kamu atau ingin menikah dengan kamu. Karena apa? Ya ini urusan yang belum selesai. Aku lihat teman-teman, dia masih belum menyelesaikan hal tersebut sehingga membuat dia masih ragu, masih terus memfilter apa saja yang perlu dan benarkah dia harus menikah dengan teman-teman. Ini bukan karena tidak mencintai teman-teman, tapi memang ada yang belum kelar di antara masalah-masalahnya itu, yang belum selesai. Bagaimana dia mau melangsungkan ke jenjang yang lebih serius kalau dia masih dibayang-bayangi, diintil-intilin masalah-masalah. Ya, dia pingin bebas dulu baru bisa menjawab dan bergerak ke kamu. Di sini ada the star ya. Dia juga sudah apa ya, mungkin ini masalahnya udah berat banget kalau aku lihat ya teman-teman ya. Masalahnya udah sangat berat banget, buat dia aja beban gitu. Akhirnya dia sering banget pergi untuk berdoa ya. Dia lebih mendekatkan diri kepada semesta gitu, meminta bantuan dari Tuhan gitu ya. Mau bagaimana nih aku mencintai kamu gitu, tetapi jalan di depan nggak bisa ditembus, nggak bisa dilewati, aku nggak punya alat untuk nyebrang lautannya ya, nggak punya alat untuk menghancurkan tembok, bagaimana ini bisa
pergi bersama dengan kamu gitu ya. Yang aku lihat seperti itu perasaan di hatinya, karena dia seperti mendekatkan diri kepada semestanya, meminta pertolongan, meminta bantuan untuk memilihkan gitu ya. Yang mana yang tepat buat dia, yang mana yang tidak tepat gitu. Dia pingin sih gitu ya menjalin hubungan dengan kamu, dia sayang banget sama kamu dan dia menaruh harapan itu dalam doanya. Tetapi gitu ya, tetapi apa ya, aku melihat satu sisinya lebih berat gitu, satu sisinya lebih berat sampai dia harus menaruh satu beban, satunya dibawa untuk menopang satu. Gimana ya teman-teman, jadi tidak bisa bersamaan jongkok gitu. Jadi dia eh, memilih kayak melepas yang lalu belum bisa sepenuhnya, dan melepas kamu juga belum bisa. Kenapa? Ya teman-teman, karena energi yang di masa lalu masih membayangi terus terus masih aja apa ya, kataku tuh melekat di dalam hati dan pikirannya dia. Makanya dia meminta kepada semestanya untuk dipilihkan saja dari langit gitu, mau ngasih yang mana nih gitu ya. Karena memang keduanya dia sayang, dia suka ya. Entah ini keduanya ini adalah salah satunya sudah berkeluarga ataukah memang single, atau dia memang punya sama-sama single atau punya seseorang yang ya lebih dari satu yang dia punya saat ini. Dia meminta untuk apa ya namanya ya, dipilihkan lah gitu oleh semesta untuk kedepannya akan harus bagaimana gitu, harus jalan apa yang diambil, siapa yang diambil gitu ya. Sehingga membuat dia saat ini tuh kayak mau menuju ke pernikahan tuh kayak lemes, nggak semangat, nggak punya gairah, kayak nggak ada usaha gitu. Padahal kan hubungan kamu dibuat di awal tuh dari ucapannya dia adalah untuk serius gitu, untuk bukan buat main-main. Tetapi yang kamu tanyain ke dia, dia belum bisa jawab. Ya, dia nggak ada usaha karena ternyata dia masih menyimpan energi seseorang gitu saat ini, yang masih sering dia pandangin, masih dia sering doakan ya. Ini maaf nih teman-teman, ini bukan berarti aku mengecilkan hati teman-teman ya untuk melanjutkan asmara dengan seseorang ini, tetapi yang aku lihat memang seperti itu ya. Saat ini dia sedang terkoneksi dengan seseorang yang ada, yang pernah datang di masa lalunya ya, atau mungkin masalah yang belum selesai, mungkin mereka sudah menikah yang belum clear, tetapi dia juga sulit untuk meninggalkan karena masih ada rasa sayang, tapi dia juga tidak bisa meninggalkan kamu karena dia juga sudah jatuh cinta gitu ya. Jadi dia bingung saat ini untuk memilih yang mana gitu. Kalau bisa keduanya, tapi kan salah satu ya nggak bisa berjalan bersamaan karena memang di kamu juga tidak mau dalam keadaan seperti posisi seperti itu ya. Mau salah satu ketegasan dari dia dan maunya apa, kamu pinginnya langsung terus terang aja, tetapi dia malah apa ya, kayak nyari akal supaya kamu tidak tersakiti batinnya gitu ya. Meskipun dia sebenarnya bodoh amat sih kamu mau sedih kayak kamu mau pergi, tapi dia masih jaga image ya, agar dia itu kayak nggak jatuh banget gitu di hadapan kamu. Dia tetap jaga image, dia nggak mau image dia rusak gitu ya, karena yang selama ini kamu kenal dia adalah orang yang bijaksana, orang yang bersahaja, orang yang terlihat seperti yang punya kelebihan gitu ya. Makanya dia nggak mau dipandang rendah, sehingga di sini dia lebih banyak seperti diam ya, belum memberikan jawaban akan bagaimana, akan seperti apa ya. Oke, kalau aku lihat apakah pernikahan yang mau dijalani akan terjadi, di sini ada Nine of Swords. Dia belum bisa memutuskan teman-teman ya, masih kepikiran sama yang masalah-masalah dia gitu, masih belum bisa ya, masih belum bisa. Kalau aku lihat di bulan ini belum ada terjadinya pernikahan, masih belum bisa. Dia ingin menyelesaikan dulu masalah-masalah yang menyelimuti ya hubungan kalian saat ini tuh, diganggu dengan hal-hal yang tidak kalian ketahui, yang hanya dia punyai sendiri, yang dia tahu tapi tidak dibagi dengan kamu ya. Di sini ada As of Pentacles. Apakah pernikahan yang mau dijalaninya akan terjadi? Nih, aku lihat di sini.
Memang niatnya dia untuk ada pernikahan, tetapi dia tidak fokus nih. Dia akan mengalihkan fokusnya mencari atau memperbaiki kestabilan keuangan ya. Tetapi yang aku lihat justru dia saat ini kepinginnya nggak ngebahas soal pernikahan dulu nih. Dia masih kepingin ngebahas soal yang lain karena dia belum siap untuk ke jenjang pernikahan ya, meskipun itu ada apa ya namanya ya, kemungkinan besar akan ada, nggak terjadi nggak gitu. Kalau aku lihat belum ya, belum akan terjadi pernikahan kamu dan dia. Lebih memantapkan lagi kepada finansial, kepada karir, kepada perbaikan duniawinya dia dulu ya. Dia masih belum siap untuk melangkah maju dengan kamu. Lalu kita lihat bagaimanakah nanti ya komunikasi kamu dan dia ke depannya setelah kamu tahu sebenarnya hati dan tujuannya dia belum bisa tegas di bulan ini ya. Kita lihat bagaimana ke depannya hubungan komunikasi kalian setelah kamu tahu isi hati dan ternyata dia belum memiliki tujuan untuk menikah dengan kamu. Satu, oke, 2, 3, 4, 5. Oke, bagaimanakah ke depannya nanti ya teman-teman, jangan di skip dulu, emang gak enak banget ya bacanya. Aku janji deh ya, nanti untuk yang pembacaan selanjutnya aku nggak mau bawain yang sedih-sedih lagi ya. Oke, kita lanjut ya. Ini ada King of Swords. Dia pingin nggak mau berpisah dengan kamu ya. Aku lihat di sini kalau kamu mau ninggalin dia atau kalian sekarang saat ini diem-dieman atau nanti ke depannya setelah kamu tahu bagaimana isi hati dia dan apa tujuan dia saat ini belum mau ke pernikahan, kamu menganggap dia atau dia akan menganggap kamu orang yang biasa aja ya. Jadi kamu tidak dianggap sebagai pacarnya atau sampai hari ini dia belum bisa menyatakan untuk menikah dengan kamu atau serius dengan kamu seperti apa yang dia ucapkan di awal dulu. Ternyata dia saat ini pinginnya main-main dulu, pengennya temenan dulu deh sama kamu. Saat ini dia belum mengarah ke sana. Yang udah terlihat di sini ada Five of Cups, kemungkinan besar dia memang belum siap untuk ke depannya dan aku lihatnya nanti komunikasi kamu dan dia terganggu akibat dari kamu mengetahui bagaimana isi hatinya dia dan saat ini pikiran dia terhadap eh, apa ya masa depan perjalanan cinta kalian ternyata dia belum menetapkan akan dibawa ke pernikahan atau bagaimana ya, dan kamu nanti akan kayak banyak diem gitu ya sama dia gitu, dan dia juga akan ada perubahan ke kamu, akan banyak diem tapi juga akan kayak lebih tegas, kayak ngomongnya itu yang penting-penting aja, kalau nggak penting pun dia males buat ngobrol, bahkan buat ngerayu kamu juga nggak mau, dan kamu juga akan seperti itu nanti ya, akan banyak berkurang dalam komunikasi, bahkan akan memandang dia tuh kayak yang ya kayak ngerendahin atau judes gitu ke dianya karena kamu ngerasa udah tahu ya betapa kamu disakitinya, dan kamu juga sedih nanti perasaannya ke depan, akan banyak kesedihan, akan banyak ngerasa kehilangan banget sebetulnya kehilangan dia. Tetapi aku melihatnya di sini kamu tetap positive thinking terus gitu ya, dan kamu terus tetap menggoda dia atau mungkin mendekati dengan caranya kamu, tetapi di sana dia terasa ya sama hati kamu bahwa ada penolakan yang sangat halus yang terasa, yaitu bisa dilihat dari bagaimana dia komunikasi dengan kamu, bagaimana dia menjawab mungkin telepon atau chat kamu ya. Ini bisa dipastikan adalah penolakan halusnya dia kepada kamu, bahwasanya dia ke depan nanti setelah kamu tahu dan bahkan kamu sendiri
yang ini pertanyaan buat kamu ya, bagaimana ke depannya nanti setelah kamu tahu, yang aku lihat di sini kamu akan lebih tegas terhadap dirimu dan kamu akan mencintai dirimu sendiri, dan kamu juga mungkin di sini akan banyak kesedihan, tetapi kamu tidak mau ya terpuruk dan tidak mau terselimuti oleh awan gelap atau awan kelabu ya. Dan kamu akan seperti kayak apa ya, dijadikan pengalaman aku lihat di sini, karena aku ngeliat kamu nggak patah semangat walaupun di sini ada 3 cawan yang terjatuh, masih ada 2 lagi, maka aku melihat ada kesempatan kamu untuk berubah, untuk move dia, dan kamu nggak ngerasa lama dalam kesedihan, karena setelah mengetahui hal itu kamu akan menjadi seperti yang kayak lebih semangat, lebih positif lagi memandang kehidupan, dan apa ya, kayak juga mulai menyetir, mulai menstop perjalanannya ya, nggak lagi mungkin biasanya kamu menggoda, biasanya kamu ngerayu ya, menggoda sama merayu sama aja ya. Jadi biasanya kamu telepon duluan, chat duluan, kali ini kamu pun juga mirror ya, ngikutin dia bagaimana nanti dia sikapnya kepada kamu, maka kamu akan ikut bagaimana dia bersikap gitu ya. Pada akhirnya ya gini, penolakan halus tuh akan kamu ikuti, bagaimana cara dia bermain kamu akan ikuti. Di sini ada Ten of Swords ya, walaupun merasa kamu kedepannya setelah tahu ini, waduh bener-bener membuat kamu mungkin menderita, susah tidur, tidurnya susah, makan susah ya, mungkin juga ada penurunan kesehatan, bahkan juga mungkin ada turun ya berat badannya, karena memang kamu males buat makan, males buat ngapa-ngapain ya, sehingga kurang kinerjanya, kurang produktif, kurang sehat, kurang bahagia, karena masalah ini juga cukup membebani kamu. Tapi ya nggak lama-lama sih ya, kemungkinan besar kamu pun akan cepat mengambil keputusan untuk membuat diri kamu juga jauh lebih baik dari sebelumnya ya, lebih baik dari yang udah-udah. Jadi kamu saat ini sudah tahu bagaimana kamu dianggap sama dia atau dibawa kemana asmara ini, kamu udah ngerti. Jadi kamu di sini pasang kayak apa ya, kayak bukan ranjau ya, tapi kayak berhati-hati, pasang planning kalau memang sewaktu-waktu dia ninggalin kamu atau ghosting kamu, kamu di sini akan berlaku atau berbuat sesuatu untuk apa ya namanya ya, untuk keselamatan kamu. Jadi bisa jadi kamu akan apa ya, kayak perhitungan sama dia ya. Akan tegas gitu, akan perhitungan sama dia, akan tegas. Jadi kamu nggak akan membiarkan kamu dalam keadaan menderita karena perbuatannya dia. Jadi pasti kamu bakal balas dendam, bukan balas dendam ya, tapi kayak gini loh teman-teman, dia mau bersikap kurang ajar atau menyakiti kamu, kamu udah tahu nih, makanya sebelum dia pergi kamu mau puas-puasin dulu, mau protes atau apa, atau mungkin kamu mau diem 1000 bahasa sama dia. Dengan cara seperti itu dia pun juga sudah sakit hati ya, didiemin, bukan dengan mulut tapi hanya cuman didiemin aja, dia bisa berubah, dia bisa cuek, dia bisa pergi dari kamu, dan itu akan kamu lakukan setelah kamu tahu, bahkan kamu ngerasain atau udah ngerasain ini. Jadi kamu mungkin ya belum bisa memaafkan kesalahan yang dia lakukan ke kamu saat ini ya teman-teman, dan minta maaf aku bawain hari ini ceritanya emang nggak enak banget ya, tapi semoga diterima dan dimengerti ya, suara dari aku, pesan dari aku seperti apa. Dan kita lihat ya, energi ini ada pada zodiak apa, energi dari zodiak apa saja. Oke, guys, simak ya. Cadel dong gue. Energi zodiak apa yang ada pada hari ini pembacaan kita. Oke, di sini ada Pluto, ada Sagittarius, ada Libra, Capricorn, energi Neptune, energi Earth, dua lagi ya teman-teman, Pisces, dan Jupiter. Oke, kita bahas dulu untuk
planet yang sudah keluar. Ada Pluto, ada Neptune, the Earth, dan Jupiter. Seperti apakah ya energi yang ada di pembacaan ini? Kita cek ya teman-teman ya. Oke ya, sekarang kita bahas satu-satu. Pluto ya. Jadi pembacaan kita hari ini banyak didominasi oleh energi yang diatur oleh planet Pluto yang mempengaruhi aspek tersembunyi dari diri kita sendiri. Apa tuh masalah-masalah yang kita sembunyikan? Bisa jadi itu adalah pengaruh ya dari hal-hal seperti itu gitu ya. Lalu di sini juga aku lihatnya biasanya orang-orang yang berada atau tanda yang mengatur dari Pluto mengatur penciptaan atau kekuasaan gitu ya. Ini tandanya yang mengatur Scorpio gitu ya. Jadi aku bisa bilang ini adalah energi dari Scorpio ya. Energi dari Scorpio. Lalu ada Neptune ya. Mengatur kemampuan melalui kenyataan atau memanfaatkan sesuatu atau gini. Jadi kalau kamu punya mimpi, punya ilusi, punya hayalan, sesuatu yang kamu inginkan belum bisa terjadi karena bener enggak, baik enggak, buruk enggak gitu ya. Jadi kamu akan banyak pertimbangan dulu sebelum kamu melangkah. Ada kesadaran yang tinggi yang harus kamu punyai di sini. Ini yang mempengaruhi. Neptune ini mempengaruhi kesadaran tinggi, mempengaruhi ilusi, misteri, pemikiran abstrak. Karena kalau pemikiran abstrak tuh diatur oleh Neptune ya, dan dia tuh biasanya dipunyai oleh Pisces gitu, oke? Di sini juga ada Jupiter ya, teman-teman. Jupiter mendorong kita untuk mengeksplorasi ide-ide abstrak gitu ya. Jadi orang ini tuh memang kayak suka bagi-bagi rezeki ya, orang yang suka bantu-bantu gitu ya, orang yang suka banyak bicara di halayak umum, senang berbagi ilmu. Itu ada pengaruh juga dari Jupiter ya. Jadi mengatur bidang filsafat, mempengaruhi rasa optimis energi kita nih dipengaruhi oleh Jupiter itu kayak rasa optimis kita ada yang tinggi, ada yang enggak, itu dipengaruhi oleh dia gitu dan membawa keberuntungan dalam hidup. Makanya dengan orang yang mungkin pemikiran yang tanda zodiaknya diatur oleh Jupiter ini ya, biasanya banyak disukai orang karena dia punya gaya yang beda dari yang lainnya, misalkan suka berbagi gitu ya. Ya bisa dibilang kalau zaman sekarang namanya tuh royal gitu. Jadi image-nya itu bagus terus di mata masyarakat tuh karena memang gayanya beda, mau atau mudah untuk berbagi sama orang lain biasanya tuh ada di energi maskulin ya, Sagittarius biasanya tuh Sagittarius. Kalau ini kan energinya feminim yang ini maskulin dan itu si Sagittarius ya. Oke, udah ya teman-teman ya. Kalau itu apa sih? Ya Capricorn, Virgo dan Taurus ya. Dan untuk inisial ya. Inisial yang mewakili dari pembacaan kita hari ini. Oke, cukup panjang sekali pembacaannya hari ini. Aku nggak tahu kalian seneng nggak ya, soalnya ini menyakitkan banget ceritanya, tapi semoga kalian bisa ambil hikmahnya ya, dan buang yang buruk-buruknya, jangan diambil ya. Jangan yang tidak resonate silahkan dibuang saja, tidak perlu di komentari yang yang sadis gitu, karena itu nanti akan balik ke diri kita. Biarkan aja ya. Semoga tidak resonate yang jelek-jelek ya, ambil yang baiknya aja, buang yang buruknya, dan semoga bermanfaat ya pembacaanku hari ini. Diambil koreksi boleh, silakan, nggak apa-apa. Pasrah banget sih gue, karena mau bagaimana lagi ya, aku juga sebagai manusia paham, bisa baca ya. Kamu kalau ngeliat channel aku terus ada video baru kayaknya takut banget gitu loh karena kebanyakan pembacaan aku itu serem-serem. Nggak ada yang halu loh, yang bilang selalu cinta, yang bilang selalu rindu. Sampai pernah ada yang komentar di kolom komentar gue bilang nggak usah pakai lintrik mbak, ganti beli aja tarot, kalau nggak punya saya bayarin.
Itu kan ngeri ngeri ya, kalau Lintrik sendiri kan susah gitu ya. Lintrik itu kan selalu yang ketahuan selingkuh ya, punya lebih dari 3 gitu. Terus orang yang bacanya itu, orang yang nontonnya itu udah kesel banget gitu, sampai dia komen kayak gitu. Aduh. Oke ya teman-teman semuanya, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak untuk komen, like, dan share-nya. Semoga teman-teman selalu dilindungi dan diberikan kebahagiaan sampai 1 tahun ke depan ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan semoga teman-teman dapat jodoh yang terbaik ya, yang dipilihkan oleh semesta yang paling bagus dan dijauhkan dari orang-orang yang toksik. Oke, bye semuanya. See you.